Halo Sobat Belajar. Hari ini kita akan belajar menganalisis unsur bunyi dan irama terhadap puisi. Nah, sebelum kita menganalisis langsung unsur bunyi dan irama terhadap puisi, kita pelajari dulu nih bunyi dan irama dalam puisi itu apa sih? Kemudian terdiri dari bunyi apa saja yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, langsung saja yang pertama yaitu bunyi. Bunyi dalam puisi adalah salah satu elemen utama yang memberikan keindahan dan kekuatan pada sebuah karya sastra. Nah, bunyi dalam konteks puisi tidak hanya merujuk pada suara yang dihasilkan oleh kata-kata, tetapi juga pada efek yang timbul dari susunan kata-kata tersebut, baik secara fonetik maupun ritmis. Adapun unsur bunyi berperan penting dalam menciptakan suasana, menegaskan makna, dan menambah nilai estetika sebuah puisi. Dengan demikian, pengertian bunyi dalam puisi mencakup baik aspek fisik suara maupun aspek psikologis yang dihasilkan dari interaksi antara bunyi dan makna dalam sebuah karya sastra, yaitu puisi. Nah, dalam puisi terdapat beberapa jenis bunyi yang sering digunakan oleh penyair untuk menciptakan efek estetis dan mendukung makna puisi. Nah, berikut adalah beberapa jenis bunyi dalam puisi. Yang pertama yaitu asonansi. Asonansi adalah pengulangan suara atau bunyi huruf vokal yang sama pada kata dalam baris-baris puisi. Contohnya, aku tak tahu kapan aku bisa bertemu denganmu. Itu memiliki asonansi A dan O. Kemudian ada aliterasi, merupakan pengulangan huruf mati atau konsonan pada beberapa suku kata yang berturut-turut dalam baris-baris sajak puisi. Contohnya, pohon pinus di pinggir pantai. Nah, terdapat pengulangan konsonan P. Kemudian ada rima. Berdasarkan KBBI, rima puisi adalah pengulangan bunyi berselang, baik dalam larik sajak atau pada akhir larik sajak yang berdekatan atau secara singkat. Secara sederhananya, rima juga dapat dimaknai sebagai pengulangan bunyi yang ada di dalam kata atau suku kata pada akhir puisi. Nah, selanjutnya yaitu ada onomatop. Onomatop adalah cara untuk mengekspresikan atau mengimitasi bunyi tertentu, misalnya bunyi yang ditimbulkan oleh hewan, mesin, manusia, benda, ataupun alam. Contohnya, bunyi gemericik itu akan kita identifikasi sebagai suara air. Kemudian ada eufoni, yaitu penggunaan bunyi yang enak didengar atau harmonis, biasanya untuk menciptakan suasana yang tenang ataupun damai. Kemudian ada kakofoni, yaitu penggunaan bunyi yang keras, tidak harmonis atau kasar untuk menciptakan suasana yang tegang atau tidak nyaman. Kemudian yang ketujuh ada konsonansi, yaitu pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam kata-kata yang berdekatan, tetapi tidak selalu di awal kata. Contohnya, malam kelam penuh dendam. Nah, poin selanjutnya yaitu irama. Irama dalam puisi dapat didefinisikan sebagai pola ritmis yang tercipta dari pengulangan bunyi, kata, ataupun frasa dalam puisi. Irama ini memberikan kekuatan dan kehidupan pada puisi, seolah-olah puisi itu sendiri bernyanyi atau berdansa. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, irama juga mencakup pengaturan tata letak kata-kata, irama kalimat, dan irama pikiran yang terdapat dalam puisi. Misalnya, dengan menggunakan irama yang cepat dan dinamis, puisi bisa menggambarkan suasana yang riuh ataupun penuh energi. Nah, sedangkan dengan irama yang lambat dan tenang, puisi bisa menggambarkan suasana yang sepi ataupun melankolis. Berikutnya, kita mencoba untuk menganalisis bunyi dalam puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama, ada aspek aliterasi yang dapat ditemukan dalam baris yang berbunyi dirahasiakan rintik rindunya. Nah, dapat kita identifikasi pengulangan konsonan R. Kemudian, dihapusnya jejak-jejak kakinya. Kita identifikasi terdapat konsonan J yang diulang-ulang dan konsonan K. Kemudian berbunyi dibiarkannya yang tak terucapkan, bunyi konsonan B dan T yang diucapkan secara berulang. Nah, aspek kedua ada asonansi yang berbunyi tak ada yang lebih tabah, yang diulang-ulang yaitu vokal A, kemudian dirahasiakan rintik rindunya yang terdapat bunyi vokal I dan U, kemudian dibiarkannya yang tak terucapkan yang terdapat bunyi vokal I dan A secara berulang. Nah, aspek ketiga yaitu rima. Nah, pada bait pertama berpola A, I, A, U, kemudian bait kedua berpola A, I, A, U, dan bait ketiga berpola
I, A, U. Nah, sekian pembahasan secara sederhana mengenai unsur bunyi dan irama terhadap puisi. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat di hari selanjutnya. Saya Elvira Azhara Ramsi dengan akhiran NIM 03 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.